Ya, kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, dan kali ini ada sesuatu yang baru untuk Anda yang akan hadir di Metro TV. Cukup menarik karena ini konsep yang dikatakan adalah konsep yang baru dan pertama kali ada di Indonesia. Saya akan langsung kemudian berbincang bersama dengan host dari acara tersebut. Acara tersebut adalah bernama Unlock with Billy Boon. Selamat siang, Bill. Halo, apa kabar? Baik, man. Baik. Susah manggilnya apa ya, susah ya? Karena ketemu panggilnya Kak aja juga. Iya, Kak aja ya. Oke, Kak Billy, lah, kayak saya mudah banget. Billy Boon kan adalah seorang founder dari komunitas yang cukup bergerak dan aktif dan besar, ya kan? Young on Top. Ya. Dan sekarang hadir di Metro TV hadir kembali, welcome back dengan acara Unlock, ya kan? Apa yang membuat Unlock ini berbeda dengan acara-acara lainnya yang sejenis? Oke, jadi langsung ngomongin inspirasinya aja ya. Yeah. Bahwa Unlock with Billy Boon ini, kalau saya dapetin inspirasi brainstorming dengan tim Metro TV juga, itu penggabungan antara, kalau kita tahu ada seminar-seminar besar di luar yang ada di YouTube gitu ya. Yeah. Nah itu namanya TED Talk ya, jadi TEDx gitu. Betul. Jadi di mana si narasumbernya itu datang kemudian presentasi selama sekian menit gitu ya. Nah itu salah satu konsepnya, digabungin dengan My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman di Netflix. Gitu ya. Nah itu yang menjadi acuan besaran konsep dari Iya, biasanya sih seorang host atau juga penggagas acara tuh nggak mau tuh share inspirasi tuh, karena malu dikatakan niru-niru. Nggak apa-apa. Kok ini nggak ada malunya bilang, oh ini ntar niru-niru ini, niru-niru itu. Why? Daripada orang yang nonton nanti kemudian bilang, ini inspirasinya mirip dari sini gitu. For me, it's not about saya terus sebagai seorang pengusaha gitu. Kita nggak apa-apa untuk bilang bahwa kita dapetin inspirasi dari mana. Toh kita nggak menjiplak banget gitu loh. Kita dapetin inspirasi, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan, let's say, rakyat Indonesia. Oke. Itu topik-topik apa yang relevan dengan konsep ini? Yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini? Nah, kalau ngomongin topiknya itu akan sangat random banget. Ya, akan sangat random banget. Kalau komunitas yang on top yang selama ini 10 tahun saya bangun ini, kita hanya ngomongin mengenai konsep bisa sukses di usia muda. Bagaimana caranya. Jadi ngomongin tentang bisnis, terus kemudian foundation of all characters gitu ya, good attitude dan seterusnya. Tapi kalau ini kita akan bawain topik-topik yang si narsumnya sendiri punya passion, yang pengen di mana dia angkat awareness-nya gitu. Apakah tentang sebuah sosial, apakah jadi random, bisa ngomongin karir, bisa ngomongin tentang pengangguran, bisa ngomongin tentang let's say yatim piatu, bisa ngomongin tentang parenting, cooking, whatever gitu. Nah, tapi dikemas dengan bukan cuma dia ngomongin tentang apa yang dia tahu, tapi dia harus mempersiapkan dengan risetnya. Jadi harus ada datanya. Gitu. Yang membuat pemirsa Metro TV hopefully ketika nonton yang saya nggak kepikiran ya. Oh ternyata begitu ya. Oh wow gitu. Nah, Oke. Coba edisi perdana topik apa yang akan diangkat nanti? Oke, jadi edisi perdana di hari Sabtu ini ya, tanggal 27 ini, itu tamu saya yang pertama adalah Gibran. Mas Gibran? Anak Presiden. Cilipari? Cilipari. Oh ya? Ya, jadi Gibran kalau bocorannya langsung dia nanti akan bawakan, jadi kayak presentasi di awalnya itu judulnya sudah langsung curhatan saya. Nah, saya nggak bisa bocorin itu Gibran tentang apa. Raka Buming Raka, presentasi. Itu aja saya udah sulit bayangkan. Makanya. Biasanya sulit menjawab pertanyaan wartawan. Saya ya begitulah, ya biasa aja, kayak gitu kan. Nah, ini jadi makanya konsep ini jujur sulit banget karena apa? Karena satu, saya harus cari narsumnya yang harus meyakinkan narasumber. Yang kedua, topiknya. Jadi kalau dia sudah ngetop di suatu hal, dia nggak boleh lagi ngomongin tentang topik tersebut. Dia harus ngomongin tentang topik lain. Menarik. Nah, meyakinkannya setengah mati itu. Berarti Gibran akan berbicara mengenai apa? Karena Gibran, yang tidak boleh adalah entrepreneur, karena sudah banyak ceritanya. Kasih tahu nggak ya? Gitu. Harus. Jadi rahasia sampai hari H. Jadi ya nanti hari ini udah bakal keluar cuplikannya lah ya. Udah banyak lagi. Udah banyak ya. Udah lumayan. Oke, tapi intinya dia akan ngomongin tentang sebenarnya dua konsepnya. Emangnya anak jadi anak presiden. Gitu. Yang kedua, dia akan kasih tips wejangan dari bapaknya tentang cara berentrepreneur. Oke, menarik nih. Ini kita tayangkan juga, ini adalah hasil dari program Unlock ya, yang sudah direkam sebelumnya dan akan segera ditayangkan, kan yang ini. Ya kan? Apa yang membuat episode ini sangat-sangat layak untuk ditonton?
Walaupun ujangan bapaknya kan banyak kan. Correct, betul, kan? betul. Terus kemudian apa yang menarik menjadi seorang anak Presiden Republik Indonesia Betul. yang kemudian populer di dunia sudah banyak. Tapi mengapa ini layak ditonton? Karena mungkin gini, kalau kita sendiri sering dengerin wejangan dari bapaknya mengenai kepada khalayak luas kan. Nah kalau ini adalah wejangan bapaknya untuk anak-anaknya. Gitu. Ada beberapa hal yang nanti akan di-share sama Gibran tentang ya bapaknya dari dulu berpesan seperti apa, dan kita akhirnya tahu bahwa yang oh iya ternyata bapaknya itu which is Pak Jokowi bukan cuma ngasih wejangan doang, tapi memang dia melakukan itu gitu. Dia memberikan contoh buat anak-anaknya untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, di tamu yang pertama ini bukan cuma Gibran aja, tapi juga ada Yoris Bastian. Oke. Nah, Yoris Bastian ini kan kalau saya selalu bilangnya dia adalah bapaknya kreatif Indonesia. Masih muda gitu, tapi selalu dia ngomongin tentang kreativitas. Nah, di sini dia akan ngomongin tentang parenting Generation Z. So, something yang orang mikir yang, oh kalau dengerin Yoris udah pasti ngomongin tentang kreatif, bagaimana berbisnis, entrepreneurship, ningkatin kreativitas segala macam. Nah ini di sini dia akan ngomongin tentang bagaimana dia mendidik anaknya yang namanya Deara seperti apa gitu. Jadi dia ngomongin parenting. Mixed topic. Jadi di setiap program Unlock with Billy Boon ini dalam 1 jam kita menghadirkan 2 narasumber di mana mereka akan monolog, presentasi, chatting sama saya. Kemudian abis itu narasumber kedua melakukan hal yang sama dengan topik yang sama sekali tidak ada singgungan. Oke, berarti menarik ya, karena kalau saya lihat juga targetnya mixed generation. Generasi milenial biasa disasar, tapi sekarang juga generasi X, Z juga masuk dalam sini? Karena gini, karena kalau kita ngomongin generation millennials yang udah tua kan sebenarnya sekarang udah umur 38, 39. Iya kayak kita kan, senior millennials. Kita udah bingung juga ya. Gitu ya, karena gitu ya. millennials kan anggapannya muda. Padahal enggak, millennials sudah sampai sekarang umur 39. Dan betul. mereka biasanya 39 udah punya anak nih, yang umurannya umuran 5, 6. Nah jadi even apa yang disampaikan oleh Yoris, mendidik anak generation Z, nah itu juga millennials gitu. Cuman millennials yang udah senior lah gitu. Oke, berarti millennials dan juga Z nonton di sini. Dan ini beragam topik. Beragam topik dan semuanya seharusnya sangat mencengangkan karena mereka ketika presentasi mereka udah siapin riset-riset gitu. Menurut profesor di sini begini, datanya statistik akan seperti ini gitu. Dan jadi itu kan menarik banget. Dan itu dapat diakses masyarakat gratis kan? Kenapa? Dapat diakses masyarakat gratis melalui tontonan di Metro TV. Yang biasanya harus bayar kan? Kalau saya lihat Tech Talks kan. People betul. pay for it. Betul, ya kan? betul. Oke, dengan adanya acara ini, kemudian apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh Billy dan juga teman-teman? Oke, saya pengen banget rakyat Indonesia itu nggak jadi katak dalam tempurung. Saya pengen mereka itu terbuka wawasannya, gitu ya. Saya sendiri punya concern ya dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini beberapa tahun terakhir gitu ya, dengan sara lah, politik, terpecah belah dan seterusnya. Sekarang kita harus bersatu lagi. Nah, saya pengen ke depannya semua rakyat Indonesia itu jadi lebih cerdas deh gitu. Perluas wawasan. Kurang cerdas? Enggak, bukan kurang cerdas, tapi fokusnya itu terdistract oleh banyak hal yang negatif. Gitu, perpecahan lah, sara, hoax dan seterusnya. Nah, saya pengen hopefully tayangan 1 jam ini bisa membuat mereka lebih cerdas dalam arti mereka punya wawasan yang lebih luas, kemudian mereka punya perspektif baru gitu. Karena semua yang dihadirkan di acara ini narasumbernya diharuskan memberikan edukasi baru, informasi baru, perspektif baru kepada pemirsa Metro TV. Oke, dan juga didukung dengan basis data yang kuat. Yes, exactly. Semua berbicara mengenai fakta. Betul. Dan bisa juga ini sebagai penangkal hoax. Yes, hopefully. Karena nanti di pertanyaan terakhir saya ke Gibran, itu ada sebuah klarifikasi yang luar biasa. Apa itu? Belum bisa dibocorin, nonton aja nanti ada satu. Menarik nih. Apakah anak presiden dapat fasilitas A, B, C gitu? We'll see. Oh ya, menarik sekali ya. Dan juga jam tayangnya adalah setiap hari Sabtu di akhir bulan. Betul, setiap hari Sabtu terakhir akhir bulan, jam 7 malam. Oke, menarik ya. Ini membuat kemudian orang menunggu-nunggu setiap bulan ya. Kenapa setiap bulan? Karena memang preparation-nya panjang banget, susah banget meyakinkan narsum untuk mereka presentasikan sesuatu yang mungkin bukan yang setiap hari mereka bicarakan. Kemudian ngatur jadwalnya. Karena tahu ya yang bakal hadir itu semuanya orang-orang sibuk banget gitu. Terus kemudian ya banyak deh yang itu. Tapi konsepnya segala macamnya itu
di on air-nya akan kelihatan simple, super simple, Ya. tapi di belakang layarnya preparationnya luar biasa. Betul, biasanya seperti itu. Yes. Yang terlihat sangat simpel, Ya. justru persiapan yang sangat susah. Jadi kalau disuruh seminggu sekali, saya akan bilang, no, sebulan sekali aja nggak apa-apa. Atau juga kemudian membantu melatih narasumber untuk presentasi, gathering the data, Exactly. ya kan? Yes. Memformulasikan data agar mudah dicerna. Banget Ya. Betul. Wow. PR oke. itu. Oke, terakhir bocoran dikit saja. Selain Gibran yang akan tayang pada Sabtu ini tanggal 27, siapa lagi yang sudah dikantongi untuk hadir dalam acara Unlock with Billy Boon? Oke, jadi saya selalu bilang even di posternya di sosial media kita bilang sampai dengan nanti Desember 2020 itu narsum yang sudah confirm meskipun kita tidak akan kasih tahu kapan mereka datang di taping yang kapan sehingga semua penonton ketika datang ke Grand Studio Metro TV mereka nggak tahu siapa yang bakal keluar dari panggung. Nah itu ada Chelsea Islan. Oh ya? Ya, terus kemudian ada Agung Hapsah. Oke. Terus kemudian saya lagi proses, saya todong di on air aja ya kebetulan ya. Saya lagi ngomong sama Bambang Pamungkas, nggak tahu dia mau apa enggak. Semoga mau ya BP, Mas BP. Gitu. Terus kemudian Nicholas Saputra sudah confirm. Kita lihat nanti Dian Sastro mau apa enggak. Ntar sore saya baru ketemuan soal. Oke, well nice itu pesan ya. Nanti pasti ditagi-tagi oleh Satu Indonesia tuh. Ya langsung, pintarnya ditodong di sini ya. Sebenarnya titipan dari Billy tadi untuk todong langsung live di TV. Thank you Bill. Thank you so much. Good luck acaranya, semoga dapat menginspirasi. Lebih luas lagi komunitas ya. Amin. Dan juga memberikan perspektif yang baru. Thank you so much. Good luck acaranya tanggal 27 Juli hari Sabtu pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. 19.05 waktu Indonesia bagian Barat acara Unlock hadir pertama kalinya bersama dengan Billy Boon. Tetaplah bersama kami, masih banyak informasi menarik untuk Anda dalam Satu Pagi Indonesia.